dekat di bibir, jauh di hati. Dalam kehidupan rohani, ada satu bahaya yang sering tidak kita sadari. Kita merasa dekat dengan Tuhan, padahal sebenarnya hati kita jauh darinya. Kita menyebut nama Tuhan, kita berdoa, kita memuji, bahkan kita melayani. Namun semua itu bisa saja hanya terjadi di bibir, bukan dari hati. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 29 ayat 13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Ini adalah teguran yang sangat dalam. Tuhan melihat bahwa ada orang-orang yang tampaknya rohani, tetapi sebenarnya kehilangan hubungan yang sejati dengannya. Mereka tahu apa yang harus dikatakan, mereka tahu bagaimana bersikap dalam ibadah, tetapi hati mereka tidak benar-benar tertuju kepada Tuhan. Kondisi ini tidak hanya terjadi di zaman Yesaya, tetapi juga sangat relevan dengan kehidupan kita hari ini. Kita hidup dalam rutinitas rohani yang bisa membuat kita merasa aman secara spiritual, padahal sebenarnya kita sedang menjauh secara perlahan. Kita bisa berdoa setiap hari, tetapi doa itu hanya menjadi kata-kata tanpa makna. Kita bisa menyanyikan pujian, tetapi hati kita tidak terlibat. Kita bisa membaca firman, tetapi tidak membiarkan firman itu mengubah hidup kita. Yesus sendiri mengutip ayat ini ketika menegur orang Farisi dalam Matius 15 ayat 8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Orang Farisi adalah contoh nyata dari kehidupan yang dekat di bibir, tetapi jauh di hati. Mereka sangat disiplin dalam hukum Taurat, mereka rajin beribadah, mereka dihormati banyak orang. Namun Yesus melihat sesuatu yang berbeda, hati mereka tidak tulus. Mereka melakukan semuanya untuk dilihat orang, bukan untuk menyenangkan Tuhan. Mereka lebih fokus pada penampilan luar daripada kondisi batin. Renungan ini mengajak kita untuk tidak hanya melihat diri dari luar, tetapi memeriksa hati kita dengan jujur. Karena Tuhan tidak bisa ditipu dengan penampilan rohani. Dalam 1 Samuel 16 ayat 7 dikatakan, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat motivasi kita. Ia tahu apakah kita sungguh-sungguh mengasihinya atau hanya menjalankan kebiasaan. Ia tahu apakah kita datang kepadanya dengan kerinduan atau hanya kewajiban. Masalahnya, seringkali kita sendiri tidak menyadari bahwa hati kita sudah menjauh. Kita masih melakukan semua hal yang benar, tetapi kehilangan kasih yang mula-mula. Kita masih aktif, tetapi tidak lagi intim. Inilah yang juga ditegur dalam Wahyu 2 ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Kasih yang mula-mula adalah hubungan yang hidup, yang penuh kerinduan, yang tulus kepada Tuhan. Ketika kasih itu hilang, maka semua aktivitas rohani kita kehilangan makna. Tuhan tidak pernah menginginkan sekadar kata-kata. Ia menginginkan hati kita. Ia rindu hubungan yang nyata, bukan sekadar formalitas. Dalam Ulangan 6 ayat 5 dikatakan, kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Perhatikan bahwa Tuhan meminta segenap hati, bukan sebagian. Tuhan tidak ingin menjadi bagian dari hidup kita. Ia ingin menjadi pusat hidup kita. Ketika hati kita benar di hadapan Tuhan, maka apa yang keluar dari bibir kita akan menjadi nyata dan hidup. Doa kita akan penuh kuasa, pujian kita akan penuh makna, dan hidup kita akan memancarkan kehadiran Tuhan. Namun jika hati kita jauh, maka semua itu hanya menjadi rutinitas kosong.
Yeremia 29 ayat 13 memberikan janji yang indah. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Tuhan tidak menolak kita ketika kita datang kembali. Ia justru menunggu kita untuk kembali dengan hati yang sungguh-sungguh. Hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk kembali. Kembali dari rutinitas kepada hubungan. Kembali dari formalitas kepada keintiman. Kembali dari sekadar kata-kata kepada hati yang mengasihi Tuhan. Jangan puas hanya dengan dekat di bibir. Biarlah hidup kita benar-benar dekat di hati dengan Tuhan. Mari kita belajar untuk datang kepada Tuhan dengan kejujuran. Tidak perlu pura-pura kuat, tidak perlu memakai topeng rohani. Datanglah apa adanya, dan biarkan Tuhan memulihkan hati kita. Karena pada akhirnya, yang Tuhan cari bukanlah kata-kata indah dari bibir kita, tetapi hati yang mengasihinya dengan sungguh-sungguh. Mari berdoa. Tuhan, aku datang kepadamu dengan hati yang jujur. Aku menyadari bahwa seringkali aku hanya memuliakan MU dengan bibirku, tetapi hatiku jauh dari MU. Ampuni aku, Tuhan. Pulihkan hatiku agar kembali mengasihi MU dengan sungguh-sungguh. Ajarku untuk tidak hanya terlihat rohani, tetapi benar-benar hidup dalam hubungan yang nyata denganmu. Biarlah setiap kata yang keluar dari mulutku berasal dari hati yang dekat denganmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Jika renungan ini memberkati hidupmu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada orang lain agar semakin banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan.